Halo semuanya, selamat datang di sesi penelusuran kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah teks sumber yang jujur aja sangat provokatif. Menariknya gini, sumber kita kali ini tuh bukan buku tebel, ensiklopedia kuno, atau jurnal ilmiah yang panjang yang minta ampun. Sama sekali bukan. Hari ini kita cuma bakal membedah satu kalimat tunggal. Iya, kalian nggak salah dengar. Cuma satu kalimat pendek. Tapi jangan salah sangka dulu, satu kalimat ini benar-benar menyimpan misteri kuno yang luar biasa memikat dan punya potensi buat merombak total cara kita melihat peta sejarah dunia. Jadi yuk bersiap buat sebuah investigasi mikro yang tajam banget. Oke, mari kita langsung selami nih ya. Teks sumber kita itu bunyinya persis kayak gini. Benarkah Atlantis itu adalah Sundaland yang ada di Indonesia? Kalimat ini mungkin kedengarannya simpel banget waktu pertama kali dibaca kan? Tapi coba deh kalian perhatiin baik-baik, apa implikasinya? Cuma dengan beberapa kata aja, kalimat ini dengan sangat berani menjembatani sebuah mitos legendaris yang umurnya ribuan tahun dengan sebuah lokasi geografis di dunia nyata yang sangat spesifik. Ini benar-benar sebuah lompatan pemikiran yang luar biasa berani dan pastinya langsung bikin imajinasi siapa aja yang bacanya jadi liar. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, biar adil, mari kita perjelas dulu landasan kita di sini. Kita tuh ada di sini buat menguji secara objektif dan netral aja nih tentang sifat dari hipotesis berani yang ada di teks tadi. Kita nggak lagi berusaha ngebuktiin kalau klaim ini 100% benar secara historis. Dan kita juga nggak lagi berusaha menyangkal atau bilang kalau ini cuma omong kosong. Nggak gitu. Fokus kita murni ke pertanyaan besar itu sendiri, tentang gimana sebuah misteri kuno dibingkai ulang ke dalam konteks modern cuma lewat satu kalimat pendek. Jadi ini lebih ke arah memahami esensi dari rasa penasaran dan gimana sebuah ide itu dieksplorasi. Nah, hal yang bikin hal ini sangat menarik adalah gimana teks sumber tadi seolah memaksa kita buat menabrakkan dua konsep yang benar-benar beda ini secara berdampingan. Coba lihat, di satu sisi kita punya Atlantis, sebuah konsep yang hidup di ranah filsafat kuno, berawal dari tulisan-tulisan Plato, penuh dengan keagungan, dan ya bagi sebagian besar akademisi, ini cuma dianggap sebagai mitos atau perumpamaan aja. Tapi, di sisi lain kita punya Sundaland, Indonesia, sebuah daratan yang faktanya beneran ada dalam sejarah geologis bumi kita, sebuah benua nyata yang sekarang udah tenggelam karena naiknya permukaan air laut. Menyandingkan dua hal ini secara langsung, wah, itu benar-benar nyiptain semacam ketegangan intelektual yang menurut saya sangat memikat. Sekarang, coba kita melangkah lebih jauh dan membedah anatomi dari kalimatnya. Pemilihan setiap kata di teks sumber kita ini jelas bukan tanpa alasan ya. Ini semacam konstruksi bahasa yang emang dirancang khusus buat memantik rasa ingin tahu kita yang paling dalam. Teks ini nggak nyatain sesuatu secara dogmatis atau maksa kalau ini loh yang paling benar. Sebaliknya, dia pakai struktur kalimat yang ngundang kita buat ngebayangin sebuah realitas alternatif. Ini strategi bahasa yang cerdas banget sih. Susunan katanya sendiri jadi alat buat mancing pemikiran kritis kita soal masa lalu. Coba deh perhatikan baik-baik kata pertama yang mengawali pertanyaannya tadi. Benarkah? Penggunaan kata ini tuh krusial banget. Kenapa? Karena ini nunjukin kalau sang penulis nggak menempatkan hubungan antara Atlantis dan Sundaland ini sebagai sebuah fakta yang udah pasti, tapi lebih sebagai sebuah pertanyaan investigasi serius yang butuh pengawasan geografis lebih lanjut. Kata benarkah ini seolah ngasih kita izin buat meragukan narasi sejarah yang udah ada selama ini. Dan langkah ini secara efektif mengubah sebuah dongeng kuno menjadi sebuah premis investigasi spasial yang rasanya jadi sangat nyata. Jadi, poin krusialnya adalah ngelihat struktur di balik pertanyaan ini. Kita bisa mecah kalimatnya jadi 3 pilar utama. Pertama, ada proposisi kebenarannya, yaitu kata benarkah yang ngebuka pintu diskusinya. Kedua, subjek mitologisnya yang luar biasa epik, yaitu Atlantis. Dan ketiga, nah ini dia yang paling penting, target geografisnya, Sundaland yang ada di Indonesia. Kalimat ini secara sistematis dan harus saya bilang brilian, narik sebuah legenda global yang masif, yang biasanya orang cari-cari di sekitar Samudra Atlantik atau Mediterania sana, dan menguncinya rapat-rapat ke dalam konteks lokal Indonesia yang sangat spesifik. Tentu aja, sebagai orang yang belajar secara objektif, kita harus ngakuin satu hal penting di titik ini. Materi sumber tunggal kita ini ya emang dengan sengaja cuma nyodorin sebuah pertanyaan. Dia sama sekali nggak ngasih data sejarah, bukti geologis, atau argumen arkeologis apapun buat ngedukungnya. Nggak ada data pembuktian sama sekali di sana. Kita benar-benar cuma ditinggalin gitu aja di depan pintu gerbang teka-teki ini. Tapi tahukah kalian, justru disitulah letak kekuatannya yang sejati. Tanpa adanya jawaban yang eksplisit, kita justru dipaksa buat berhadapan langsung dengan bobot murni dari pertanyaan itu sendiri. Imajinasi kita sengaja dihidupkan biar kita nyari tahu lebih dalam lagi.
Dan hal ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran akhir yang menurut saya sangat kuat, yang pengen saya tinggalin biar kalian bisa renungin. Ketika kita benar-benar meresapi pertanyaan tunggal tadi, secara natural itu bakal memicu pertanyaan lain yang resonansinya jauh lebih besar. Apakah mitos, pada akhirnya, sebenarnya cuma sejarah yang kebetulan kita lupakan? Teks sumber kita mungkin belum bisa ngasih jawaban pasti soal Atlantis dan Sundalan hari ini, tapi dia udah berhasil banget ngebuka celah keingintahuan yang luar biasa lebar. Jadi, teruslah mempertanyakan batas antara fiksi dan realitas di masa lalu kita ya. Terima kasih udah gabung di investigasi kita kali ini dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya.